Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan serial 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kali ini episode yang ke-8, bagian pertama, yaitu fitnah kubur. Pada episode ini meliputi 1. Dalil tentang atau pengertian tentang fitnah kubur dan orang-orang beriman tidak disiksa dalam kubur. Yang kedua, di antara sebab-sebab disiksa dalam kubur. Dalil pengertian tentang fitnah kubur dan orang beriman tidak disiksa dalam alam kubur, penjelasannya seperti berikut. Pengertian fitnah kubur. Anna rajulan qol, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Qol, kafa bibarikotis suyuf ala roksihi fitnah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji atau ditanya di dalam kuburnya kecuali orang syahid? Rasulullah menjawab, cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepalanya orang yang mati syahid sebagai ujian baginya. Hadis riwayat Nasa'i. Menurut Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, bahwa fitnah kubur adalah ujian, yaitu ujian keimanan si mukmin. Malaikat Mungkar dan Nakir menguji dengan memberikan pertanyaan yang artinya siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, lalu memberikan hukuman sesudahnya jika tidak bisa menjawab. Azab kubur dan fitnah kubur itu berbeda. Orang beriman atau mukmin pasti bisa menjawab, sedangkan munafik dan kafir tidak mampu menjawab pertanyaan kubur sehingga mereka disiksa di dalamnya. Orang beriman atau mukmin mampu menjawab pertanyaan kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin perkataan orang beriman itu istiqomah di dunia dan akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan melakukan apa yang dia kehendaki. Ibrahim 27. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulan lahu man rabbuk fayaqul rabbiyallah fayaqulan lahu ma dinuk fayaqul diniyal Islam fayaqulani lahu
ma hadzal rajulu alladzi bu'itsa fikum? Qal fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan wa ma yudrik? Fayaqul qara'tu kitaballahi fa amantu bi wa saddaqtu. Dan mendatanginya, yaitu mayit, dua malaikat, lalu mendudukkannya dan menanyainya. Artinya, satu, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allah Tuhanku. Dua, apa agamamu? Dia menjawab, Islam agamaku. Tiga, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat, apa pengetahuanmu? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, lalu aku mengimani dan membenarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi penjelasan dalil pengertian tentang fitnah kubur dan orang beriman tidak disiksa dalam alam kubur. Tentang fitnah kubur itu adalah ujian bagi orang-orang beriman tentang kualitas keimanannya, seperti berikut ini dalam terjemahan. 1. Siapa Tuhanmu? Jawabnya, Allah Tuhanku. Yang kedua, apa agamamu? Agamaku Islam. Yang ketiga, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, apa pengetahuanmu? Saya jawabnya, saya membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Berikutnya, di antara sebab-sebab disiksa di alam kubur, penjelasannya seperti berikut. Sebab-sebab diadab di alam kubur. 1. Kekafiran dan kemusyrikan. Fawaqallahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Surat Ghafir 45. 2. Kemunafikan. Wa mimman khawlakum minal a'robi munafikuna wa min ahlil madinah maradu alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, wahai Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. At-Taubah 101. 3. Tidak membersihkan air kencing. Istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Bersihkanlah dari air kencing,
karena sesungguhnya yang paling banyak dari sebab siksa kubur adalah air kencing. Hadis riwayat Tabarani. 4. Memfitnah atau mengadu domba. Inna huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma hada fakana la yastanzihu min baulih wa amma hada fa innahu kana yamshi bin namimah. Kedua penghuni kubur ini disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini dulu tidak membersihkan air kencingnya, sedangkan yang ini disiksa karena selalu mengadu domba. Hadis riwayat Nasai. 5. Hibah atau membicarakan keburukan orang lain. Lama urijabi marortu bi qaumin lahum atfarum min nuhasin yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Fakul man haula'i ya Jibril? Qal haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi ahrodihim. Tatkala Robku memi'rajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga, dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Niyahah atau ratapan keluarga mayit. Innal mayita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sungguh mayit itu disiksa dikarenakan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggalkan hutang. Fakulna tusalli alaihi fa khatta khutton thumma qala alaihi alaihi dain kulna dinaron fansorofa wa tahammalahuma Abu Qatadah fa'atainahu faqal Abu Qatadah ad-dinaron alayya. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhiqqal al-gharimu wa bari'a minhuma al-mayyit. Qala na'am fa shalla alaihi. Dan kami tanyakan, apakah baginda akan menyolatkannya? Beliau melangkah beberapa langkah, kemudian bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Kami menjawab, 2 dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya, yaitu siksa. Ia menjawab, ya, maka beliau menyolatkannya. Hadis riwayat Ahmad.
8. Pemakan barang riba. Wa amar rajulu alladhi ataita alaih yasbahu fin nahar wa yulqamu al hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang engkau datangi sedang berenang di sungai lalu disuapkan batu atau ke mulutnya, maka sesungguhnya ia adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan episode yang ke-8 tentang fitnah kubur bagian yang pertama. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur dan kemudian mendapatkan rahmatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.